esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di ibadah minggu pada saat ini. Firman Tuhan yang kita terima bersama terambil dari Matius 18 ayat yang 15 sampai 20 dengan tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan September. Bulan September jajaran GKJ yaitu masuk dalam bulan katekesi liturgi. Katekesi liturgi. Makna dari liturgi atau setiap kita mau beribadah, tentu ada yang bertanya, liturginya mana? Atau ibadah
menggunakan liturgi minggu keberapa? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau lebih dalam kita makna atau memaknai dari liturgi adalah ibadah itu sendiri. Ibadah juga diartikan dengan kebaktian. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kebaktian atau bakti, yang artinya adalah perjumpaan antara Tuhan dan hamba atau hamba dengan tuannya. Di situ ada komunikasi, ada perjumpaan, ada pernyataan keselamatan Allah dinyatakan melalui ibadah. Atau ibadah juga bisa diartikan perayaan misteri karya penyelamatan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu siapa saja yang terlibat dalam ibadah? Di dalam Keluaran dinyatakan seluruh umatku, umat Israel yang telah diselamatkan adalah terlibat dalam sebuah ibadah atau kebaktian itu sendiri. Jadi di situ berbagai macam, dari anak-anak, dewasa, orang tua terlibat dalam ibadah. Di dalam ibadah berbagai banyak hal tentu boleh dinyatakan juga sebagai seorang grup atau komunitas. Ada juga misalnya grup WA, komunitas sepeda, komunitas sepeda ondel misalkan. Tentu di situ ada tata cara, ajaran atau tatanannya. Lah, yang namanya komunitas kadangkala berjalan dengan baik, mulus. Tentu ada juga kalanya ada yang menyimpang dari aturan atau peraturan, bahkan hukum. Nah, sebagai komunitas di situ masing-masing harus saling memiliki rasa tanggung jawab, saling memiliki, saling mengasihi, bahkan saling membantu satu sama yang lain. Ketika ada satu atau beberapa anggota yang melanggar, tentu harus kita ingatkan. Lah, bagaimana kita mengingatkan saudara kita di dalam grup itu, misalkan grup sepeda, jangan berhenti, harus berhenti dan sebagainya. Misalkan lampu merah kita harus berhenti. Kalau kita nekat, lah itu akan ada sanksinya. Demikian pula dengan kita selaku hamba Tuhan atau komunitas gereja yang terdiri dari Bapak, Ibu, anak, dewasa, adioswo, ada kelompok PA, kelompok remaja, dan sebagainya. Tentu ada yang kurang berkenan, kurang baik, ada yang melanggar ajaran. Bagaimana? Apakah itu kita diamkan saja? Atau bahkan kita pura-pura tidak tahu, nanti tidak menjadi ramai? Apa justru kita biarkan di belakang, kita jadikan gosip, kita viralkan? Tentu tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Matius, jika terdapat saudaramu yang melakukan pelanggaran, tegurlah mereka 4 mata dulu. Pribadi, lepas pribadi dulu. Kalau belum mau menerima dan belum mau kembali, panggillah 2 orang saksi. Kita ajak berembuk di situ. Kalau sudah kembali, ya sudah, teruslah berjalan. Tetapi kalau belum kembali di dalam komunitas itu, memenuhi apa yang Tuhan ajarkan, masih melenceng hidupnya, kita bawa ke dalam jemaat atau persekutuan atau komunitas. Di situ Tuhan Yesus juga mengajarkan, jika masih belum kembali dalam kehidupan yang benar, maka pandanglah mereka sebagai seorang yang tidak kenal Allah.
atau seorang pemungut cukai. Nah, di sini firman Tuhan kadang begitu kasar. Seakan-akan apakah ini saatnya kita mengeluarkan orang ini dari anggota gereja atau jemaat atau komunitas? Tuhan Yesus mengajarkan dengan kasih. Karena kita dipanggil dalam satu kasih, yaitu persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Untuk itu, mari, apa ajaran Tuhan Yesus itu dan bagaimana cara kita menyikapi? Di sini Tuhan Yesus juga menyapa seorang Samaria, ya, seorang pemungut cukai, yaitu Sakeus. Tuhan Yesus makan bersama di dalam rumah Sakeus. Juga Tuhan Yesus mau menyembuhkan seorang hamba dari perwira Kapernaum. Untuk itu, marilah kita selaku umat kepunyaan Allah hidup bersama, bergereja, saling dalam satu kasih, satu ikatan dalam hidup damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memampukan dan memberikan kita untuk hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan. Semoga menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkan dan bagi kita semua. Ampuni apabila terselip kesalahan dan dosa serta pelanggaran kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah menghaturkan doa dan ucap syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.